Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Dusdawati Syanipar bersama rekan saya Wilna Dewi. Kami berdua merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait perjanjian distribusi internasional sarung tangan medis sekali pakai antara PT Batam Medica Nusantara dan Singhold Supplies Pte Ltd untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional yang diampu oleh Dr. Nurlaili SE SH MKN. Perjanjian distribusi internasional sarung tangan medis sekali pakai antara PT Batam Medica Nusantara dan Singhold Supplies Pte Ltd. Nomor 011-BMN-SH-9-2025. Perjanjian distribusi internasional ini dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris Emilia Dwi SS SH MKN. Berkedudukan di kantor notaris dan PPAT Jalan Citra Indah Blok C5 nomor 25 Kota Batam. Pada hari Senin tanggal 29 bulan September tahun 2025 antara 1. PT Batam Medica Nusantara, suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan sekali pakai, didirikan dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Engku Putri nomor 15 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Website www.batammedicanusantara.co.id, email info@batammedicanusantara.co.id, telepon atau fax 0778876543. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Pratama selaku Direktur Utama dengan nomor identitas KTP dan email selanjutnya disebut pihak pertama atau penjual. 2. Singhold Supplies Pte Ltd, suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau Private Limited Company yang bergerak di bidang perdagangan alat kesehatan, didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Singapura, berkedudukan di Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower, Singapura, nomor 098632, alamat website www.singholdsupplies.com.sg, email kontak@singholdsupplies.com.sg, telepon +65 6559 3321. Dalam hal ini diwakili oleh Mr. Jonathan Lee selaku Managing Director berkewarganegaraan Singapura dengan nomor paspor email jonathan.lee@singholdsupplies.com.sg. Selanjutnya disebut pihak kedua atau pembeli. Para pihak di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak. Para pihak menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan yang sah untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Definisi. Dalam kontrak ini, kecuali konteks menentukan lain, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut. 1. Kontrak. Berarti perjanjian distribusi internasional sarung tangan medis sekali pakai ini beserta semua lampiran, adendum, dan dokumen pendukungnya. 2. Produk. Berarti sarung tangan medis sekali pakai dalam berbagai ukuran SML/XL dengan spesifikasi mutu sebagaimana diatur dalam pasal 4 kontrak ini. 3. Penjual. Berarti PT Batam Medica Nusantara perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Batam, Kepulauan Riau, beserta penerus hak dan kewajiban yang sah. 4. Pembeli. Berarti Singhold Supplies Pte Ltd perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan berkedudukan di Singapura beserta penerus hak dan kewajiban yang sah. 5 hari kerja.
berarti hari selain Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi menurut hukum di Indonesia dan Singapura. 6. Incoterms 2020 berarti aturan standar internasional mengenai standar pengiriman barang yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC edisi tahun 2020. 7. Force majeure berarti keadaan kahar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 kontrak ini. 8. Dokumen pengiriman berarti semua dokumen yang diwajibkan sesuai pasal 10 termasuk bill of lading, invoice, packing list, certificate of origin, certificate of quality, dan dokumen lain yang relevan. 9. USD berarti dolar Amerika Serikat yang menjadi mata uang pembayaran dalam kontrak ini, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak. 10. Pihak berarti penjual dan pembeli, dan para pihak yang berarti penjual dan pembeli secara bersama-sama. Pasal 2. Ruang lingkup perjanjian. Kontrak ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum dan komersial antara penjual dan pembeli sehubungan dengan kegiatan penjualan dan pembelian produk berupa sarung tangan medis sekali pakai, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan 1. Spesifikasi produk, termasuk mutu jenis, latex nitril, ukuran SMLXL, kemasan box 100 pieces, atau karton 10 box, asal produk dari Batam, Indonesia, serta standar kualitas internasional yang wajib dipenuhi oleh penjual, yaitu ISO 13485, CE Certification, dan FDA Approval. 2. Jumlah atau kuantitas barang yang dipesan oleh pembeli dan batas toleransi kurang lebih 5% yang dapat diterima oleh pembeli. 3. Harga satuan dan total harga kontraktual yang disepakati oleh para pihak dan dalam mata uang USD. 4. Ketentuan pembayaran termasuk metode pembayaran letter of credit LC, jadwal pembayaran, serta penalti atau konsekuensi atas keterlambatan pembayaran. 5. Ketentuan pengiriman termasuk tempat penyerahan di Pelabuhan Batu Ampar Batam, tujuan di Port of Singapura, metode transportasi laut, pengaturan biaya dan risiko sesuai Incoterms 2020, serta waktu pengiriman maksimum 45 hari sejak LC efektif. 6. Pemeriksaan mutu yaitu hak pembeli untuk melakukan inspeksi atas produk, baik sebelum pengapalan maupun setelah produk tiba di pelabuhan tujuan. 7. Penolakan pembelian dan pengajuan klaim oleh pembeli atas produk yang tidak sesuai spesifikasi atau rusak dalam proses pengiriman dengan mekanisme klaim tertulis dalam waktu 30 hari sejak penerimaan. 8. Jaminan dan garansi kualitas barang termasuk tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi yang baru diketahui setelah produk digunakan. 9. Kepemilikan dan alih risiko atas produk, termasuk ketentuan bahwa hak milik beralih kepada pembeli setelah pembayaran penuh, sedangkan risiko beralih ke pembeli saat produk tiba di pelabuhan tujuan. 10. Ketentuan tambahan mengenai dokumen pengiriman, asuransi kargo, perpajakan, kerahasiaan informasi bisnis, serta klausul force majeure. Kontrak ini mencakup segala hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadi pelanggaran, perjanjian, penyelesaian sengketa, serta mekanisme dan forum penyelesaian hukum yang telah disepakati bersama. Segala transaksi dan komunikasi antara para pihak yang berkaitan dengan objek kontrak ini wajib merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak ini, kecuali secara tegas dinyatakan dan disepakati lain secara tertulis oleh para pihak. Pasal 3. Deskripsi produk. Produk sarung tangan medis sekali pakai yang menjadi objek perjanjian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Jenis produk. Sarung tangan medis sekali pakai berbahan latex dan nitrile dengan pilihan powder dan powder free sesuai permintaan pembeli. 2. Grade A atau premium medical grade diproduksi sesuai standar internasional untuk keperluan medis dan laboratorium. 3. Asal-usul. Produk diproduksi di fasilitas industri kesehatan di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, menggunakan bahan baku latex atau nitrile berkualitas tinggi. 4. Berat dan kemasan. Berat bersih per box 100 piece kurang lebih 50 pasang. Berat kotor per box kurang lebih 1,2 kg tergantung ukuran si kemasan
Box karton berisi 100 piece dikemas dengan karton luar berisi 10 box. Ukuran SMLXL sesuai permintaan pembeli. E-labeling, setiap kemasan memuat label sesuai standar ekspor. Ukuran bahan, tanggal produksi dan kadaluarsa, nomor lot, simbol CE, FDA, ISO, dan halal MUI untuk pasar tertentu. 5. Warna, aroma, dan tekstur. A. Warna putih susu lateks atau biru nitrile. B. Aroma, bebas bau kimia berlebih. C. Tekstur, mikrotekstur untuk meningkatkan daya cengkraman. 6. Spesifikasi teknis, ketebalan 0,28 sampai dengan 0,12 mm kurang lebih, panjang kurang lebih 240 mm, kekuatan tarik sesuai ASTM D6319 dan EN 455, kandungan protein di bawah 50 gram. 7. Keamanan dan kimia, tidak mengandung bahan berbahaya, warna buatan, dan zat beracun. Telah diuji biokompatibilitas dan memenuhi standar medis internasional. 8. Sertifikasi ISO 13485, CE EU, FDA 510K, dan Certificate of Origin atau COO dari Indonesia. 9. Proses produksi mengikuti standar Good Manufacturing Practice atau GMP dengan pengemasan di ruang bersih atau clean room. 10. Kesesuaian produk. Produk harus sesuai dengan spesifikasi ini dan memenuhi standar mutu yang telah disepakati oleh para pihak. Kewajiban penjual menjamin produk sesuai deskripsi dan kualitas perjanjian, menyediakan dokumen pengiriman, commercial invoice, packing list, COO, COA, dan health certificate. Pasal 4. Harga produk. 1. Harga produk yang disepakati oleh para pihak adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Seluruh harga dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat atau USD dengan sistem Free on Board FOB, Pelabuhan Batu Ampar Batam, Indonesia. 3. Harga sudah termasuk biaya kemasan standar ekspor, penanganan di pelabuhan muat, dan dokumen pengiriman, namun tidak termasuk biaya asuransi dan biaya impor antar di negara tujuan. Pasal 5. Ketentuan pembayaran. 1. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada penjual berdasarkan metode yang ditentukan dalam pasal 6 perjanjian ini. 2. Penjual akan menerbitkan commercial invoice setelah menerima konfirmasi resmi dari pembeli. 3. Pembayaran penuh wajib dilakukan sesuai nilai yang tercantum dalam commercial invoice dan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. 4. Dalam hal pembeli terlambat melakukan pembayaran LC sesuai jadwal, penjual berhak menunda pengiriman tanpa dikenakan penalti. 5. Waktu pengiriman akan diperpanjang secara wajar sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 3 perjanjian ini. Pasal 6. Metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui salah satu metode berikut. A. Transfer bank ke rekening penjual di Bank BCA nomor rekening 01419414181441 atas nama PT Batam Medika Nusantara, Jalan Merdeka nomor 20 Kota Batam. B. Letter of Credit atau LC melalui LC atas nama PT Batam Medika Nusantara, diterbitkan oleh Bank Internasional dan dikonfirmasi oleh Bank BCA, resi nomor 12312844181. Semua biaya penerbitan dan konfirmasi LC ditanggung oleh pembeli. C. Dokumen pembayaran. Pembeli wajib menyerahkan bukti pembayaran sah berupa salinan transfer bank, slip LC, atau dokumen resmi bank lainnya kepada penjual. Pasal 7. Metode pengiriman. Pengiriman produk dilakukan berdasarkan Incoterms 2020 dengan ketentuan sebagaimana berikut. A. FOB. Penjual berkewajiban mengirimkan produk ke Pelabuhan Batu Ampar yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 12 Blok B, C, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, kode pos 2492451, koordinat pelabuhan tertera. 1. Penjual wajib menanggung seluruh biaya dan risiko terkait barang dimuat ke kapal di Pelabuhan Batu Ampar. 2. Setelah barang dimuat, seluruh biaya dan risiko menjadi tanggung jawab pembeli. 3. Penjual wajib menyerahkan dokumen pengiriman kepada pembeli atau bank penerbit LC.
4. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut menuju pelabuhan tujuan, Port of Singapore, Keppel Harbour, Terminal Singapore. Pasal 8. Notifikasi sebelum pengiriman. 1. Penjual wajib memberikan pemberitahuan resmi pre-shipment notification kepada pembeli paling lambat 5 hari kalender sebelum tanggal keberangkatan kapal dengan menyampaikan informasi tertulis melalui email resmi atau sistem komunikasi yang disepakati oleh para pihak. 2. Informasi yang wajib disampaikan meliputi A. Tanggal keberangkatan perkiraan kedatangan, B. Nama kapal, nomor pelayaran, dan nama perusahaan pelayaran, C. Nomor kontainer dan segel jika pengiriman menggunakan sistem FCL atau LCL. D. Daftar dokumen pengiriman yang akan dikirim secara elektronik kepada pembeli, termasuk Bill of Lading, Commercial Invoice, lampiran 1, Packing List pada lampiran 2, Certificate of Origin SOO, Certificate of Quality atau Health Certificate pada lampiran 3, dokumen tambahan lain yang diwajibkan oleh otoritas atau bank penerbit LC, kontak petugas pengiriman shipping contract person dari pihak penjual termasuk nama, jabatan, nomor telepon, dan email aktif. Keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penyampaian notifikasi ini dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk menunda pembayaran atau meminta klarifikasi tertulis dari penjual. Pasal 9. Keterlambatan dan tanggung jawab. 1. Apabila keterlambatan pengiriman disebabkan oleh force majeure, penjual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban selama keadaan tersebut berlangsung. 2. Jika keterlambatan disebabkan oleh keterlambatan pembayaran atau konfirmasi LC oleh pembeli, maka penjual tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut dan waktu pengiriman diperpanjang secara wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. 3. Jangka waktu wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah jumlah hari yang sama dengan lamanya keterlambatan pembeli ditambah maksimal 3 hari kerja untuk penyesuaian logistik. 4. Dalam hal keterlambatan disebabkan oleh kelalaian petugas tanpa alasan sah, pembeli berhak menuntut ganti rugi proporsional sesuai kerugian nyata yang dapat dibuktikan. Pasal 10. Hak dan kewajiban para pihak. 1. Penjual berkewajiban A. Menyediakan produk sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam pasal 3 dan lampiran 1-3. B. Menjamin bahwa produk bebas dari cacat bahan dan cacat produksi. C. Menyediakan semua dokumen pengiriman sesuai ketentuan pasal 8 ayat 2. D. Menanggung seluruh biaya sebelum barang dimuat ke kapal FOB Batam. 2. Pembeli berkewajiban A. Melakukan pembayaran sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6. B. Menyampaikan konfirmasi LC tepat waktu. C. Mengurus asuransi dan biaya impor di pelabuhan tujuan. E. Memberitahukan penerimaan dan pemeriksaan barang setelah tiba di pelabuhan tujuan. 3. Para pihak berhak A. Memperoleh informasi secara transparan terkait pelaksanaan perjanjian. B. Melakukan komunikasi resmi secara tertulis apabila terjadi perubahan dan kendala. C. Menolak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Pasal 11. Pemeriksaan dan penarikan barang. 1. Pemeriksaan produk dilakukan oleh pembeli pada saat barang tiba di pelabuhan tujuan sebelum proses pabean. 2. Jika ditemukan kerusakan, kehilangan, atau ketidaksesuaian dengan dokumen pengiriman, pembeli wajib melaporkannya secara tertulis dalam waktu 5 hari kalender sejak tanggal penerimaan. 3. Apabila tidak ada laporan dalam jangka waktu tersebut, maka produk dianggap telah diterima dengan baik dan sesuai spesifikasi. Pasal 12. Jaminan mutu atau produk warranty. 1. Penjual menjamin bahwa seluruh produk A baru tidak pernah digunakan dan dalam kondisi layak pakai. B. Diproduksi sesuai standar internasional. 2. Masa jaminan produk berlaku 12 bulan sejak tanggal pengiriman. 3. Jika ditemukan cacat produk selama masa jaminan, penjual wajib mengganti dengan barang baru tanpa biaya tambahan. Pasal 13. Pengalihan risiko.
Resiko 1. Resiko kehilangan atau kerusakan produk beralih dari penjual kepada pembeli pada saat produk dimuat ke atas kapal di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, sesuai ketentuan FOB Incoterms 2020. 2. Setelah risiko beralih, segala kewajiban tanggung jawab serta biaya tambahan menjadi tanggung jawab pembeli. Pasal 14 penyelesaian sengketa. 1. Para pihak sepakat bahwa sengketa atau perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 14 hari kalender sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis. 2. Apabila tidak tercapai kesepakatan sengketa, akan diselesaikan melalui mediasi di Badan Arbitrase Nasional atau BANI Perwakilan Batam yang diselenggarakan di BANI Perwakilan Batam beralamat di Geraha Pena, Batam, lantai 3, Jalan Raya Batam Center, Batam Kota, Kota Batam. 3. Proses arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase BANI, sesuai peraturan dan prosedur BANI berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 2. Majelis arbitrase terdiri dari 3 arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan BANI. 3. Bahasa arbitrase adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan dokumen hukum utama dalam bahasa Inggris sebagai acuan apabila terjadi perbedaan penafsiran. 4. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan manapun dan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Selama proses penyelesaian sengketa, para pihak wajib melaksanakan kewajiban yang tidak disengketakan. Pasal 15. Kerahasiaan informasi. 1. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, harga, dan informasi komersial yang diperoleh selama pelaksanaan perjanjian ini. 2. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama masa perjanjian 2 tahun setelahnya. 3. Pengecualian hanya berlaku apabila pengungkapan diwajibkan oleh hukum dan perintah pengadilan. Pasal 16. Keadaan kahar atau force majeure. Yang dimaksud dengan force majeure meliputi, namun tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, huru-hara, embargo, kebijakan pemerintah, pemogokan massal, dan gangguan sistem perbankan internasional. 2. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. 3. Selama keadaan kahar berlangsung, kewajiban para pihak yang terpengaruh ditangguhkan sementara waktu. 4. Jika keadaan tersebut berlangsung lebih dari 90 hari kalender berturut-turut, para pihak dapat meninjau ulang atau mengakhiri perjanjian tanpa penalti. Pasal 17 Pemberitahuan. 1. Setiap pemberitahuan resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui email, surat tercatat, atau kurir resmi ke alamat yang tercantum dalam awal perjanjian. 2. Perubahan alamat atau kontak resmi wajib diberitahukan secara tertulis dan dianggap sah setelah diterima oleh pihak lainnya. Pasal 18. Perubahan perjanjian. Setiap perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pasal 19. Para pihak tidak pemindahan hak. Para pihak tidak diperbolehkan memindahtangankan hak atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Pasal 20 Hukum yang berlaku. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum berlaku di Republik Indonesia dengan merujuk pada 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya buku 3 tentang perikatan. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta 3. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, para pihak juga mengakui dan mempraktikkan standar praktek perdagangan internasional, termasuk namun tidak terbatas pada Incoterms 2020,
atau International Chamber of Commerce dalam pelaksanaan transaksi ekspor-impor. Penggunaan e-contract 2020 tidak mengesampingkan penerapan hukum nasional Republik Indonesia dan tidak mempengaruhi kewenangan BANI perwakilan Batam sebagaimana ditetapkan dalam pasal 14 perjanjian ini. Pasal 21 ketentuan lain-lain. Jika salah satu ketentuan perjanjian ini dinyatakan tidak sah oleh otoritas berwenang, ketentuan lainnya tetap berlaku. 2. Kegagalan salah satu pihak untuk menegakkan haknya tidak dianggap sebagai pengesampingan hak tersebut. Pasal 22 penutup. 1. Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap asli bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak. 3. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku. 4. Para pihak menandatangani perjanjian ini di Batam, Indonesia pada tanggal 29 September 2025. Sebagai bukti persetujuan dan penerimaan terhadap seluruh syarat dan ketentuan dalam kontrak ini, para pihak telah menandatangani perjanjian ini pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di bagian awal, serta membubuhkan cap perusahaan masing-masing. Dilakukan dan ditandatangani dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta masing-masing pihak menerima satu rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditetapkan dan ditandatangani di Kota Batam pada tanggal 29 September 2025. Para saksi-saksi notaris, saksi 1 atas nama Ahmad Sahroni, SHMH dengan nomor KTP 2171 yang berdomisili di Kota Batam, dan saksi 2 Wilna Dewi SHMH dengan nomor KTP 2171 yang berkedudukan di Kota Batam. Pihak penjual PT Batam Medika Nusantara ditandatangani di atas materai 10.000 dan diberikan cap perusahaan PT Batam Medika Nusantara atas nama Ahmad Pratama selaku Direktur Utama, dan pihak pembeli Singhal Supplies Pty Ltd ditandatangani Jonathan Lee dan diberikan cap perusahaan selaku Managing Director. Saksi 1 yang ditandatangani oleh Ahmad Sahroni SHMH dan ditandatangani saksi 2 Wilna Dewi SHMH. Notaris dan PPAT dibubuhkan cap dan tanda tangan atas nama Emilia Dwi Setiawati Syanipar SHMH MKM. Lampiran 1 Commercial Invoice tertera. Lampiran 2 Packing List tertera. Lampiran 3 Certificate of Quality dan Health Certificate dari PT Batam Medika Nusantara tertera. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Wilna Dewi. Perjanjian distribusi internasional sarung tangan medis sekali pakai antara PT Batam Medika Nusantara dan Singhal Supply Pty Ltd. Batam Medika Nusantara, suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan sekali pakai, didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Engku Putri nomor 15 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Website www.batammedikanusantara.co.id. Email info@batammedikanusantara.co.id. Telepon atau PEK 0778876543. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Pratama selaku Direktur Utama dengan nomor identitas yaitu KTP 21 dan email
pratama@batammedicanusantara.co.id. Selanjutnya disebut pihak pertama, yaitu sebagai penjual. SingHealth Supply Pte Ltd, suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas privat limited company yang bergerak di bidang perdagangan alat kesehatan, didirikan dan tunduk pada hukum negara Singapura, berkedudukan di One Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower, Singapura 098632. Website www.singhealthsupply.com.sg. Email kontak@singhealthsupply.com.sg. Telepon +6265593321. Dalam hal ini diwakili oleh Mr. Jonathan Lee selaku Manajer Direktur berkewarganegaraan Singapura dengan nomor paspor E1. Email jonathan.lee@singhealthsupplies.com.sg. Selanjutnya disebut pihak kedua atau pembeli. Baiklah, kita lanjutkan ke latar belakang. Pada tanggal 20 Januari 2026, PT Batam Medica Nusantara selaku penjual mengirim 100.000 kotak sarung tangan medis ke SingHealth Supply Pte Ltd selaku pembeli di Singapura. Setelah sampai di pelabuhan Singapura, hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian sarung tangan berwarna kekuningan, tercium bau kimia menyengat, sebagian kemasan tidak mencantumkan batch number dan tanggal produksi. Uji laboratorium independen di Singapura menyimpulkan bahwa produk tidak memenuhi standar ISO 13485 dan tidak sesuai deskripsi kontrak pasal 3 dan pasal 12. Pasal perjanjian yang dilanggar: pasal 3, deskripsi produk. Produk wajib memenuhi spesifikasi grade A, bebas bau kimia, memiliki label lengkap yaitu ukuran, tanggal produksi, nomor lot, sertifikasi CE, FDA, ISO 13485. Produk yang berwarna kekuningan, berbau kimia, dan tidak berlabel lengkap jelas melanggar pasal 3 ayat E dan pasal 3 huruf A sampai C mengenai mutu dan label. Selanjutnya pasal 10, hak dan kewajiban para pihak. Penjual berkewajiban menyediakan produk sesuai spesifikasi pasal 3 dan menjamin bebas dari cacat bahan atau produksi. Karena produk cacat mutu, penjual melanggar pasal 10 huruf A dan B. Selanjutnya pada pasal 12 yaitu jaminan mutu. Penjual menjamin bahwa seluruh produk diproduksi sesuai standar internasional yaitu ISO 13485 dan CE FDA dan wajib mengganti produk cacat tanpa biaya tambahan. Hasil uji lab yang menunjukkan tidak memenuhi ISO 13485 sama dengan pelanggaran langsung terhadap pasal 12 huruf B dan kegagalan memenuhi kewajiban garansi. Selanjutnya pasal 11, pemeriksaan dan penerimaan barang. Pembeli berhak melakukan pemeriksaan mutu setelah barang tiba di pelabuhan tujuan. SingHealth menggunakan haknya secara sah untuk melakukan inspeksi. Penolakan barang karena mutu tidak sesuai adalah prosedur sah sesuai kontrak, bukan pelanggaran dari pihak pembeli. Pasal 14, penyelesaian sengketa. Sengketa diselesaikan melalui musyawarah 14 hari, lalu mediasi, kemudian arbitrase di Bani Batam,
beralamatkan di Geraha Pena Batam, lantai 3, Jalan Raya Batam Center, Kota Batam. Pasal ini akan digunakan untuk menempuh penyelesaian formal apabila negosiasi gagal. Pasal-pasal hukum Indonesia yang dilanggar: Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Fakta Sun Sarvanda. Penyelenggaraan kontrak sama dengan wan prestasi. Selanjutnya pasal 1243 KUH Perdata, kewajiban ganti rugi timbul apabila debitur lalai melaksanakan prestasi atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Pada PT BMN wajib mengganti kerugian finansial atau mengganti barang cacat. Pada pasal 1474 KUH Perdata, penjual berkewajiban menyerahkan barang dalam keadaan baik dan sesuai dengan perjanjian. Produk rusak atau tidak sesuai mutu sama dengan pelanggaran kewajiban utama penjual. Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu berlaku secara analog dalam transaksi lintas negara. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau cacat mutu barang, dapat dipakai sebagai norma pelengkap. Pada alur penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak, tahap musyawarah, dasar hukum yang dipakai pasal 14 ayat 1, para pihak wajib terlebih dahulu menyelesaikan sengketa secara musyawarah dalam waktu 14 hari kalender sejak pemberitahuan sengketa diterima. Singhal mengirimkan Notice of Dispute pada 25 Januari 2026. Pertemuan musyawarah dilakukan pada 30 Januari 2026 di kantor PT Batam Medika Nusantara Batam Center. Pembahasan berakhir tanpa kesepakatan karena PT BMN menolak mengganti barang dengan alasan perbedaan penyimpanan di pelabuhan Singapura. Hasilnya musyawarah deadlock, para pihak sepakat melanjutkan ke tahap mediasi. Selanjutnya pada tahap mediasi, dasar hukum pasal 14 ayat 2, jika musyawarah gagal, para pihak wajib melanjutkan penyelesaian melalui mediasi di Bani Batam. Pada 10 Februari 2026, para pihak menghadiri sisi mediasi di Bani Batam, Geraha Pena lantai 3, Jalan Raya Batam Center. Mediator Bahlil Sutopo SHMH yang terdaftar di Bani Batam. Hasil mediasi antara lain, Singhal tetap menuntut pergantian seluruh produk cacat senilai 24.000 US. Pada PT Batam hanya bersedia memberikan potongan sebesar 15%. Mediasi dinyatakan gagal pada tanggal 15 Februari 2026. Para pihak sepakat membawa sengketa ke arbitrase Bani Batam. Pada tahap arbitrase Bani Batam, dasar hukum pasal 14 ayat 3-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, sengketa didaftarkan oleh Singhal Supply pada 20 Februari 2026 ke Bani Batam. Ketua Bani menunjukkan 3 arbiter yaitu Dr. Rini Handayani SH MKN, Ahmad Firdaus SH LLM, Teguh Santosa SH MH. Persidangan, pemeriksaan bukti dan keterangan saksi ahli dilakukan tanggal 1 sampai 5 Maret tahun 2026. Hasil uji laboratorium Singapura diterima sebagai bukti sah. PT BMN terbukti melanggar pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 perjanjian. Pertimbangan hukum arbitrase, pasal 1338 KUH Perdata,
kontrak yang sah mengikat para pihak, azas Fakta Sunt Sarvanda. Pasal 1243 KUH Perdata, penjual wajib mengganti kerugian akibat wan prestasi. Pasal 1474 KUH Perdata, penjual wajib menyerahkan barang dalam keadaan baik. Pasal 12 Perjanjian, penjual wajib mengganti barang cacat tanpa biaya tambahan. Majelis menilai PT BMN tidak memenuhi jaminan mutu dan garansi produk sebagaimana kontrak dan hukum nasional. Putusan arbitrase Bani Batam ditetapkan di Batam tanggal 20 Maret 2026. 1. Menyatakan PT Batam Medika Nusantara telah melakukan wan prestasi. 2. Memerintahkan PT BMN untuk mengganti seluruh produk cacat untuk mengembalikan pembayaran sebesar 24.000 US. 3. Membebankan biaya arbitrase sebesar 15 juta kepada PT BMN. 4. Menyatakan putusan bersifat final dan mengikat, final and binding bagi para pihak. Kesimpulannya, sengketa ini mencerminkan penerapan prinsip kebebasan kontrak dan tanggung jawab hukum dalam perdagangan internasional. PT Batam Medika Nusantara dinyatakan wan prestasi, wajib mengganti seluruh produk cacat atau mengembalikan dana sebesar 24.000 US serta menanggung biaya arbitrase. Proses penyelesaian melalui Bani Batam menjamin kepastian hukum dan keadilan kontraktual sesuai KUH Perdata dan Undang-Undang Arbitrasi Nomor 30 tahun 1999. Ini sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan ini merupakan video pembelajaran sebagai output mata kuliah hukum dagang dan kontrak komersial internasional, sehingga apabila terjadi kesalahan dan mohon diberikan saran dan masukan yang konstruktif. Demikian presentasi tugas kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.